yang dilakukan untuk mengambil darah apa? Arteri. Kalau misalkan selama ini kan kita pengambilan darah yang umum biasanya terjadi itu adalah pengambilan darah di vena, misalnya di vena sini kan, brachialis. Nah, kalau AGD itu dilakukannya di arteri. Kemudian nanti interpretasi dari hasil dari hasil pemeriksaannya pun berbeda ya. Kalau AGD kita hanya ingin melihat misalkan pH, kemudian saturasi, terus kemudian PCO2, O2, XBCS ya. Nah itu nanti dilihat. Nah dari hasil-hasil tersebut nanti dokter ingin melihat apakah terapi yang dibutuhkan, apakah pasien masih butuh oksigen, apakah pasien masih butuh ventilator ya. Nah biasanya pada kasus-kasus yang berat, pada yang harus dilakukan pemeriksaan AGD tiap hari, bisa aja pasien dilakukan, maksudnya harus ada hasil itu tadi AGD tiap hari. Kadang pasien yang darah AGD tiap hari, tiap pagi. Kasus biasanya di ICU tuh, saya pernah di Fatmawati ada pasien tetanus, dia diambil darah tiap hari di sini di pulmonaris, di radialis. Pasiennya nggak sadar. Alatnya spuitnya khusus, jadi ini ada kayak bantalan. Nanti bantalannya buat apa? Tak saya jelaskan ya. Terus kemudian ini apa namanya? Iya. Obatnya. Ini heparin. Buat apa heparin coba? Anti apa? Ini nggak sih? Hati. Siapa? Anti hati. Untuk menghentikan terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah. Pengencer darah. Jadi apa? Untuk Pengencer darah. jadi anti apa? Anti gumpal. Koagulan. Antikoagulan. Biar enggak Jauh. ya. Jadi kalau udah jadi kalau mau dipasang diambil darah arteri harus dikasih heparin dulu ininya. Biar dikasih heparin dulu. Kemudian nih biasa ya swab alkohol Anda sediakan beberapa swab alkohol karena yang namanya darah di arteri kalau kita tidak dep dengan lama dia akan ambilin lagi dong kosong ada yang sembunyi. Terus kemudian kita lakukan pulse oximetry ya pada saat sebelum dan sesudah. Ya, tadi sih mati lampu lagi. Habis baterai tadi. Ini untuk mengecek saturasi kita berapa? Iya. Oh bagus, saturasi saya. Ini SPO2 nih yang kuning ini saturasinya, yang kanan nadi kita. Coba ini. Enggak. Coba mau Caranya nih, ini yang jempol masukin. Bawah. yang ada lampunya yang merah itu untuk bagian jempol bagian bawah. Iya. Kuku di atas ya. Nah, nih mau cobain. Nyetrum. Terus kemudian kita siapkan es mambo. Weh, beli Bu. Ini es batu biasa. Saya ada es mambo. Jadi kalau udah selesai masukin ke sini, bawa ke laboratorium. Pertahankan suhunya
menggumpal. biar nggak tumpah. Iya. Wah, itu dia nggak mau dia. Nggak ada kali satu sih. Ya nggak bisa dong. Nggak bernyawa. Ngopi. Apa sih? Kalau gue ngalikin gini nggak jadi tuh. Dan rambut sama gua. Habis kali datanya. Orang tadi bisa. Terus mana sih itu penteng? Area, udah dulu rame amat gitu doang. Iya. Nih, area yang akan kita lakukan pengambilan darah arteri yang pertama adalah nih di daerah sini. Radialis ini ya, di ulnaris. Ini bisa diambil dua-duanya. Ini adalah lokasi pertama yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan lokasi ini bermasalah, kenapa bisa bermasalah? Nanti saya ajarin gimana. Kedua adalah brachialis, maaf. Sini. Ketiga adalah dorsalis pedis. Di mana coba? Kaki. Dorsalis pedis di kaki. Kalau tidak bisa juga, kita baru ke femoralis di bagian sini di selangkang. Ini yang paling besar, ya. Kalau di sini pasti berhasil. Tapi ya itu resikonya perdarahan. Tadi yang pertama adalah radialis dan ulnaris. Kenapa bisa bermasalah? Jadi kalau mau melakukan tes di radialis dan ulnaris, kita harus lakukan Allen test namanya. Caranya begini. Pasiennya suruh mengangkat tangan di atas ini jantung kan? Area jantung. Jadi kayak gini. Terus dulu dia untuk mengepalkan tangannya. Letakkan tangan kita di area radialis dan ulnaris. Coba dikepalkan. Dikepalkan agak keras. Nah, ini kita menyumbat, kan terlihat agak ya. Kita buka salah satu ulnaris misalnya. Kalau dia terlihat agak merah, berarti vaskularisasinya bagus, nggak masalah. Kita buka lagi. Tapi kalau pada saat kita buka coba. Tapi kalau pada saat kita tekan dua-duanya pasti pucat. Tapi pada saat kita buka salah satu dia masih pucat, oh berarti itu vaskularisasi fase tidak bagus. Jadi kita tidak boleh lakukan di area ulnaris atau radialis. Jadi kita hindari dulu. Pindahlah ke brachialis. Kalau di brachialis nggak berhasil juga ke dorsalis pedis. Kalau tidak juga berarti ya udah di sini di femoralis selangkang. Ya, jadi itu urutannya. Jadi tadi Allen test lakukan agak tinggi tangannya, lebih tinggi dari jantung, kepal, terus tekan area ulnaris dan radialis. Karena kita melihat vaskularisasinya bagus, agak ditekan. Agak pucat, buka salah satu ulnaris misalkan. Nanti kan ada saluran lagi ke sini. Lihat pucatnya di mana? Tangannya. Putih semuanya. Terus kalau misalkan udah dibuka dia masih tetap pucat, berarti itu ada masalah. Ada ketidaklancaran. Berarti kita jangan pakai. Kalau sudah, misalkan kita dapat nih di ulnaris ya. Kita siapkan alat, cuci tangan, jangan lupa kasih tahu ke pasien prosesnya sakit ya, tidak menyenangkan. Sebelum mulai, nih si spuit yang akan kita pakai, kita isiin heparin. Berapa banyak heparinnya? Satu banyak amat. 0,1 ya. Nih squidnya ganti dulu ya. Ada udara tadi.
Udah segini tuh. Kalau sudah, bawain dulu biar mengenai seluruh squid ya. Kalau udah naik ke atas, bukan usahakan tidak boleh ada udara. Kejauhan. Nah, kalau sudah kita ganti squidnya yang untuk ke pasien. Oh, mana lagi ya ini? Kalau pasiennya tidak sadar, tetap aja kita harus kasih tahu ya. Obat swab jangan lupa disiapkan. Nyangkut mulu nih. Kemudian baik dia. Kita siapkan. Misalkan kita dapat di sini nih ya, di radialis, di ulnaris nih ya. Jadi caranya area yang ada denyutan, masih di sini nih misalkan ya. Kalau pegang denyutan jangan pakai jempol ya. Iya. Karena jempol kita kan ada nadinya. Kagak ada. Nih misalkan sini ya. Jadi nih area yang akan kita tusuk kita tandain misalkan kayak gini. Baru area tengahnya kita tusuk. Tengahnya Misalnya gini nih tuh kan. Ini udah dapet nih di tengah-tengah sini ya. Letaknya di tengah-tengah. mana sih? Terus kita sini misalkan kita swab. Yang ditusuk kan ada detaknya tuh. Iya. Oh, Terus kita tandain mana nih? Oh, tengah-tengah sini langsung tusuk. Wow. Teorinya gampang, emang gampang teorinya. Prakteknya susah. Terus kita cari ya. kok serem. Misalkan udah dari sini swab alkohol. Detaknya ditusuk. Nah, kalau dia sudah masuk, ini dia akan naik sendiri. Kita nggak usah narik, dia akan naik sendiri. Kalau sudah, kita cabut, langsung kita dep, agak lama, terus tempelin ke sini. Apa itu? Itu tadi obatnya gimana? Obat apa? Heparin. Kan udah ada di dalam. Biar enggak gitu. Jadi masuk ke tubuh ya? Jadi nggak dimasukin ke Nyampurnya sama darah. Nih gini. Biar enggak kekumpal. Jadi obatnya biarin. Biar apa coba? Biar nggak keluar lagi darahnya. Biar ke apa sih ini? Kalau pakai ini kan bolong ya. Iya. Takutnya keluar lagi. Kamu kenapa nggak pakai jas? Iya, saya enggak bawa. Terus gini-gini. Biar nyampur. Udah gini aja bu. Udah selesai. Aku masukin tes. Es potong. Es mambo. Es daun. Es potong. Es campur datang ya. Puter-puter coba. Es kubur bumi balang. Bukan ini. Kebalik. Balik. Nah, bawa ke lab. Kalau biasanya sih nggak usah pakai yang gini, kita siapin aja di plastik kecil ya. Udah disiapin es, udah selesai kita masukin ke sana langsung lari ke lab. Langsung lari buat sini. Pertanyaan Enggak sih. Pokoknya supaya hasilnya akurat ya, maksudnya kadang suka sebel kan. Misalkan kita udah
periksa udah ambil kata lab kurang, nah itu kan nyebelin kan. Kadang lab ini mah kayaknya vena deh bukan arteri, kan nyebelin kayak gitu kan. Makanya kalau udah selesai kita langsung buru-buru Sambil dulu ininya biarin aja dulu ya. Yang penting selesai. Udah. ini nggak banyak sih, biasanya sampai 2 cc lah. Oh 2 cc. Ya. Ntar dicolok aja. Kalau sudah selesai kita periksa saturasinya ya, cek saturasi. Ini biasanya hasilnya nggak lama sih. Kalau sudah ada, kasih tahu pasien hasilnya seperti apa, beritahu dokter. Sudah selesai. Area yang sudah diambil darah, kalau sudah berhenti ininya, nggak apa-apa sih. Atau kita misalkan mau dikasih apa? Plester, kasih ya. Tekan aja gak lama sampai berhenti darahnya. Terus kemudian darah arteri kan lebih terang ya, lebih terang, nggak kayak vena mah gak gelap karena belum dosa. Oksigen karbon dioksida maksudnya.